Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Ratna Tri Hari, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Perkenalkan, nama saya Ade Bagus Nugroho, kelas MJ703. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sudah saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan di ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama, arti dan pentingnya manajemen strategik di era industri 4.0. Manajemen strategik adalah proses perencanaan dan pengelolaan organisasi yang bertujuan untuk mencapai keunggulan bersaing dan keberhasilan jangka panjang. Secara umum, manajemen strategik terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Melalui tahapan ini, perusahaan dapat menentukan arah, menetapkan tujuan, serta mengendalikan kinerja agar tetap sesuai dengan visi dan misi organisasi. Di era industri 4.0, manajemen strategik menjadi sangat penting karena lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi digital, otomasi, dan internet. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing secara lokal, tetapi juga secara global. Selain itu, perilaku konsumen juga berubah, terutama dengan meningkatnya penggunaan platform digital. Sebagai contoh, melalui manajemen strategik, perusahaan dapat melakukan analisis menggunakan metode SWOT. Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki kekuatan berupa jaringan distribusi yang luas, tetapi memiliki kelemahan dalam sistem digital. Peluang yang ada adalah pertumbuhan pasar online, sedangkan ancamannya adalah banyaknya pesaing baru berbasis teknologi. Berdasarkan analisis tersebut, perusahaan dapat merumuskan strategi transformasi digital, seperti membuka toko resmi di marketplace, menggunakan sistem manajemen stok berbasis aplikasi, serta meningkatkan promosi melalui media sosial. Strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan keunggulan bersaing sesuai dengan teori resource based view. Yang kedua adalah perbedaan perumusan strategi pada perusahaan besar dan kecil serta pendekatannya. Proses perumusan strategi pada perusahaan kecil dan besar memiliki perbedaan dalam hal struktur dan formalitas. Untuk perusahaan kecil, strategi biasanya dirumuskan secara informal oleh pemilik atau pengelola utama. Sedangkan untuk perusahaan besar, perumusan strategi dilakukan secara formal dan melibatkan berbagai tingkat manajemen. Di perusahaan kecil, keputusan diambil berdasarkan pengalaman, intuisi, pengamatan langsung terhadap pasar. Misalnya, ketika penjualan menurun, pemilik usaha kecil dapat langsung memutuskan untuk memberikan diskon atau membuat promosi tanpa melakukan analisis tertulis terlebih dahulu. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan entrepreneurial karena sangat bergantung pada visi dan keputusan pemimpin atau pemilik. Kelebihan pendekatan ini adalah proses pengambilan keputusan yang cepat dan fleksibel. Namun kelemahannya adalah kurangnya analisis yang mendalam serta tingginya risiko kesalahan strategi. Pada perusahaan besar, proses pengambilan keputusan biasanya diawali dengan analisis lingkungan eksternal dan internal, seperti menggunakan metode SWOT atau analisis industri. Selain itu, dilakukan rapat koordinasi antar divisi untuk memperoleh berbagai masukan sebelum strategi ditetapkan. Pendekatan ini dikenal sebagai planning mode atau pendekatan rasional. Kelebihannya adalah strategi yang dihasilkan lebih sistematis, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala, namun prosesnya cenderung lebih lama dan birokratis. Kemudian selanjutnya terkait alternatif strategi dalam menghadapi persaingan yang kompetitif. Ketika perusahaan menghadapi
tingkat persaingan yang tinggi, manajemen perlu menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Berdasarkan teori strategi generik Porter, terdapat tiga alternatif utama, yaitu cost leadership, differentiation, dan fokus. Pada cost leadership, perusahaan menekan biaya operasional sehingga perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Pada differentiation, perusahaan lebih menciptakan keunikan pada produk dan atau layanan yang ditawarkan. Kemudian pada fokus, perusahaan menargetkan segmen pasar tertentu. Sebagai contoh, di cost leadership, perusahaan dapat melakukan efisiensi distribusi atau menggunakan sistem otomatis untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Strategi ini cocok jika pasar sensitif terhadap harga. Untuk differentiation, contohnya adalah perusahaan memberikan pelayanan yang lebih cepat, menyediakan layanan pelanggan 24 jam, atau menawarkan kualitas produk yang lebih baik dari pesaing. Dengan diferensiasi, perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan dan tidak terlalu bergantung pada persaingan harga. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Contohnya adalah perusahaan hanya melayani pelanggan UMKM atau fokus pada wilayah tertentu. Strategi ini efektif jika perusahaan memiliki sumber daya terbatas tetapi ingin menguasai pasar yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir adalah analisis penerapan pengendalian strategi di, di tempat bekerja. Kali ini saya akan menyampaikan analisis penerapan pengendalian strategi di Direktorat Jenderal Pajak. Pengendalian strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategik yang bertujuan memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup kegiatan monitoring, evaluasi kinerja, serta tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Pengendalian strategi sangat penting karena DJP memiliki target penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Misalnya dalam strategi digitalisasi layanan perpajakan seperti e-filing dan sistem administrasi berbasis teknologi. Pengendalian dilakukan dengan mengukur indikator kinerja seperti tingkat kepatuhan pelaporan SPT, realisasi penerimaan pajak, serta kualitas layanan. Apabila realisasi tidak sesuai, maka DJP melakukan evaluasi dan perbaikan seperti meningkatkan sosialisasi perpajakan, memperbaiki sistem digital, atau memperkuat pengawasan. Pengendalian juga dilakukan melalui sistem KPI, audit internal, serta rapat evaluasi secara berkala. Dengan pengendalian strategi yang efektif, DJP dapat memastikan bahwa program modernisasi dan peningkatan kepatuhan benar-benar berjalan sesuai rencana. Terima kasih, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.